gak sih kita ngerasa aman-aman aja? Ngerasa kalau tanah yang kita pijak ini bakal terus kokoh dan rezeki yang kita punya itu hasil kerja keras kita sendiri. Padahal coba deh kita renungin surah Al-Mulk ayat 16-27. Di situ Allah kasih tamparan halus buat kita. Allah ingatin, siapa sih yang nahan burung biar gak jatuh pas terbang? Siapa yang kasih kita pendengaran dan penglihatan? Kalau Allah mau guncangkan bumi ini sekarang, atau Allah tahan rezeki kita besok pagi, kita bisa apa? Gak ada penolong selain Dia. Padahal nikmatnya udah dikasih full, tapi rasa syukur kita seringkali low battery. Jadi, masih pantas gak sih kita jalan di muka bumi ini dengan rasa sombong? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'du. Yang mulia guru kita Al-Mukarramah Umi Ustadzah Hajayati dan host kita yaitu Bung David Khalik dan seluruh para pemirsa Cahaya Hati iNews dimanapun berada, dan seluruh jamaah, para ibu bapak jamaah Masjid Jami Al-Mukhlisin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, tema kita kali ini yaitu tentang keamanan yang palsu yang kita rasakan dan semuanya yang Allah berikan untuk kita, apa yang mesti kita sombongin. Dari ayat Al-Quran surah Al-Mulk yaitu ayat 16, 17, 18 kita mengambil pelajaran bahwa ayat ini merupakan salah satu peringatan, ancaman buat kita. Jangan kita selalu merasa aman. Jangan hanya karena uang banyak, harta banyak, jabatan tinggi kita merasa aman. Allah sudah bilang dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 16. Aamintum man fis samai ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Artinya apa? Apakah kalian merasa aman ketika yang di langit memberikan cobaan ujian berupa bumi yang digoncangkan kepada kita? Tidak akan bisa kita merasa aman. Jangan kita merasa aman dan merasa tinggi hati bahwa kita punya harta, bahwa kita jabatan kita tinggi, bahwa kita menjadi orang yang besar dan kejayaan itu semua. Allah nyatakan wa tilkal ayyamu dawwiluha bainan nas. Kami akan putar semuanya kehidupan manusia. Ada saatnya di bawah, ada saatnya di atas. Ada saatnya dilantik, ada saatnya dia pensiun. Artinya jangan pernah sombong yang telah Allah berikan buat kita. Kenapa? Karena kita lahir ke dunia tidak bawa apa-apa. Ya Bu, ya Bu.
bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Terererereret. Sebujur bangkai bukan, tapi setetes air hina. Volume ke-12 soneta. Oh, Hafal. makanya buka YouTube, paceng paketan goceng. Nih, artinya apa? Kita di dunia ini merasa aman karena banyak harta, banyak backingan, banyak jabatan, tinggi jabatannya. Itu semua tidak merasakan kita menjadi aman tuh, bener Bu? Kalau Allah mau diguncangkan bumi, guncang semuanya. Buktinya apa? Kalau Allah berkehendak, makhluk itu berupa gunung, air, angin, bumi. Kalau Allah mau gerakin, banjir, banjir Ibu. Gunung, batuk, batuk. Air datang yang banyak, banjir di mana-mana. Angin datang yang kencang, puting beliung. Luar biasa. Am amintum ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Begitu. Am amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Itu ayat yang kedua, yaitu ayat ke-17, menjelaskan apa? Bahwa Allah bisa saja tuh memberikan cobaan, ujian berupa kita, musibah berupa kita kepada kita semua. Dengan kita merasa aman, Allah bisa aja menurunkan batu dari langit, menurunkan hujan batu dari langit, bahwa kita tidak akan bisa merasakan apa yang kita merasa aman. Ya Bang, ya Bang, makanya jangan sombong. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Disebut kaya, ada yang miskin kok. Bener Bu? Enggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Disebut pejabat karena ada rakyat. Enggak mungkin disebut pejabat kalau nggak ada rakyat tuh. Ada atasan, pasti ada bawahan. Jangan sombong. Coba Ibu pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya. Wow, ya Bu, ya Bu. Disebut kaya, ingat dong ada yang miskin. Disebut udah jadi genteng, kadang-kadang lupa sama tiang. Ya kan? Mentang-mentang genteng ngomong, tiang lu mah enak di bawah, hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan. Gua nih di atas, hujan kehujanan, panas kepanasan. Kadang bocah bangor gua ditimpukin, pecah gua, kata genteng. Kan tiang bisa ngomong. Apa kata tiang? Genteng jangan sembarangan ngomong lo. Lo bisa di atas kan gara-gara gua yang nopang di bawah. Kalau gua miring jatuh lu Teng. Maka kita himbau kepada para genteng, jangan sombong sama tiang. Iya Bu, iya Bu. Iya, kenapa? Karena udah jelas bahwa Allah berikan kepada kita baik berupa harta, jabatan, pangkat, kedudukan. Itu merupakan titipan kok. Apa yang membuat kita sombong? Karena kita merasa lebih. Iya Bu. Karena kita merasa lebih, timbul kemanusiawinya. Begitu juga kan mula-mulanya yang namanya Fir'aun kan Bu, tadinya raja biasa. Fir'aun tadinya raja biasa. Fir'aun raja biasa tadinya. Fir'aun. Ya. Iya, nyaut apa? Iya. Nggak enak ngomong nggak diladenin. Bu, karena pengikutnya ngeluh-ngeluhin, wah bagus Bapak, keren Bapak, kebijakan Bapak mantap, nggak ada lagi udah selain Bapak, hebat udah mantap. Akhirnya Fir'aun hidungnya megar, iya Bu, merasa angku dan sombong dan akhirnya berkata, Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Semuanya rendah di mata Fir'aun. Akhirnya Allah marah, ditenggelamin Bu, langsung mati. Dan sekarang jasadnya Bu di Mesir tuh ada, di Farao Ramses II di sono, di mumi Bu. Pokoknya hidungnya mancung tinggi, pokoknya mirip Fir'aun dah.
satu pelajaran buat kita bahwa kesombongan akan melahirkan kebinasaan. Kita kenal Qarun yang tadinya orang susah, yang jadinya orang miskin, tapi dia menjadi kaya dan ngomong akhirnya apa? Ini hasil aku, jeripaya aku, Allah dikesampingkan. Akhirnya Allah tenggelamkan yang namanya Qarun itu beserta hartanya habis ditelan bumi. Maka ketika ada kita lagi gali-gali di samping rumah kita nemu yang namanya emas, itu namanya disebut harta Qarun. Saking banyaknya hartanya dia menjadi sombong, ya Bu. Ya Bu, Allah sudah jelaskan kita nggak merasa aman. Jangan selalu merasa aman kok. Semuanya yang Allah berikan titipan, termasuk ruh kita nih, ruh kita Bu. Ruh. Napas kita ini cuma hak guna pakai. Nggak ada surat-suratnya. Bodong. Ya Bu, sertifikatnya nggak ada. Kalau Allah mau ambil kapan aja, lah silakan. Itu hak prerogatif Allah, termasuk kekayaan, harta, jabatan, pangkat, kedudukan pasti akan sirna, Ibu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Segalanya datang dari Allah dan segalanya pula akan kembali kepada Allah. Mentang-mentang kaya, jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak. Ya Bu, mentang-mentang pangkatnya tinggi, jalan dadak duluan. Wow, mentang-mentang bintangnya 3, 4 di pundak. Saya mah nggak sombong Bu, bintang saya banyak, bintang kaleng. Apa yang mau disombongin ya Bu? Kecuali bintang di langit Bang. Boleh kita sombong. Kenapa? Karena kita tidak akan merasa nyaman. Masih ada hidup kita di bawah garis kemiskinan yang perlu kita pikirkan mereka. Sebagai hartawan, bantu mereka. Kalau ada orang kaya, pelit, medit, koret, nanti Bu duitnya habis, dia dimakan dokter. Kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak, jadi kembang balai. Ih, enggak enak Bu, makan disuapin, cebok dicebokin, dijemur pakai kursi roda. 8:30 masukin lagi, besok didorong lagi, dijemur lagi. Ih, anaknya jemur lupa ngangkat. Jangan nggak tahu 11:30 baru ingat bapak gue belum keangkat. Anaknya main game mulu, akhirnya bapaknya kering uled. Nggak enak begitu. Makanya jangan sombong. Sombong hanya milik Allah. Al-kibriya'u libasi. Sombong itu pakaianku, dan orang kalau pakai pakaianku kebesaran, kegedean, gombrong. Maka dari itu kita bisa lanjut lagi ayat-ayat berikutnya karena udah dikasih kode. Maka dari itu saya harus undur diri. Makasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Badan sehat? Dompet sehat? Oh, jangan sambil ketawa, alhamdulillah, yakin dong ya kan, harus yakin, alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali lagi bersilaturahim dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Selamat berjumpa buat Anda pemirsa ini dimanapun saja Anda berada. Tema kita kali ini adalah jangan sombong, padahal Allah sudah kasih semuanya sama kita. Ya, surah yang kita bahas adalah surah Al-Muluk ayat 16-27. Tadi sudah dibahas 16, 17, 18 oleh guru kita Kiai Haji Nur Fadilah atau akrab dipanggil Ustadz Tile ya Bu ya. Bu. Ini ibu-ibu ngeliatin mulu, Ustadz, kenapa Ustadz? Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, udah dibahas tadi sama guru kita ya seputar surah Al-Mulk ayat 16, 17, 18, jangan sombong. Ada yang mau nanya nggak? Silakan yang mau nanya, angkat tangannya. Silakan Bapak, silakan Pak. Baik. Ya, nama dan pertanyaan. Baik. Bapak namanya siapa Pak? Nama saya Aswin Januar Saf. Pak Aswin, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya Ustadz. Siap. Tadi menarik sekali kajiannya. Memang hampir setiap hari kita melihat Ustadz bahwa banyak orang
mengejar harta, mengejar jabatan, mengejar tahta. Karena mereka merasa aman. Tapi sebetulnya kita juga tahu bahwa rasa aman sejati itu kan memang dari Allah. Yang ingin saya tanyakan, kenapa sudah ada sejarah kisah seperti itu, tetap aja mereka mengejar harta. Terus tolong berikan tips kepada kami bagaimana kita begitu yakin bahwa rasa aman hakiki itu adalah milik Allah. Sehingga kita sangat yakin bahwa kita tidak perlu mengejar yang tadi disampaikan Ustadz. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus sekali Pak Aswin, silakan Kiai. Ya, pertanyaan dari Pak Aswin ya. Pak Aswin, alhamdulillah. Bagaimana caranya kita supaya nyaman? Bahwa semua itu kenyamanan yang paling hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya ketika kita bicara dunia, mengejar dunia harus seperlunya. Kalau kita mengejar dunia seperlunya, mencintai Allah sepenuhnya, mencintai alam seperlunya, insya Allah tenang. Artinya apa? Karena dunia ini balagun ilal akhirah. Harta itu kan cuma sementara. Ketenangan kita cuma sementara. Bahkan banyak orang yang hartanya banyak, hidupnya nggak tenang, ya Bu. Duit banyak, harta banyak, terus baru tidur sebentar ada suara dari atas loteng, glotek, kaget, dia kira maling nyampe, ya Bu. Makanya hidup yang tenang orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, berkeyakinan bahwa setiap yang diberikan oleh Allah kepadanya merupakan titipan. Dan titipan jangan bikin kita sombong, timbang dititipin, ya kan, ya kan, ya kan. Bu, saya nitip motor ya, pas saya balik motornya habis, bempernya pecah, knalpotnya hilang. Tentu yang nitip pasti marah, ya kan? Dititip jabatan juga sama, nih saya titip jabatan kepada kamu, tapi isinya korupsi mulu ya Bu. Lah Allah marah yang nitip jabatan. Artinya kalau urusan dunia kita jangan sepenuhnya cinta. Kalau urusan akhirat, urusan Allah, cinta kepada Allah sepenuhnya. Kalau cinta kepada Allah sepenuhnya, insya Allah ketenangan, kenyamanan akan kita raih. Harta, jabatan, kedudukan, pangkat itu merupakan titipan dari Allah. Dan Allah kapan saja mau ambil bisa. Yuk kita yakini kembali bahwa semua yang diberikan oleh Allah pasti akan kembali kepada Allah. Tadi sudah saya katakan watilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas, dan dari situ kita akan lihat bagaimana hidupnya manusia akan diputar oleh Allah kehidupannya. Ada saat dia dilantik, ada saat dia pensiun, ada saat dia lahir, ada saat dia meninggal dunia. Semua itu kehidupan dunia buat apa? Balagun ilal akhirah, jembatan menuju ke akhirat. Diberikan harta, bantu fakir miskin, anak yatim, ya Bu. Ini akan menimbulkan ketenangan. Ketenangan itu datang dari Allah. Apa itu tenang? Berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair was sa'adah. Tambah kebaikan dan tambah kebahagiaan. Yakinin bahwa yang diberikan oleh Allah semata-mata titipan. Bukan semata-mata full buat kita dan kita nyaman di situ. Dengan harta banyak nyaman, dengan jabatan tinggi nyaman. Ntar ada waktunya, ya Bu. Ada waktunya kita sadar akan itu, yakin insya Allah Pak Aswin, insya Allah kita sadar akan itu, kita akan menjadi tenang dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Itu barangkali Pak Aswin, ya insya Allah kita ketemu di luar, mencari kepuasan lagi di luar ya. Makasih. Astagfirullahaladzim. Baik, terima kasih banyak Kiai. Pak Aswin jelas ya Pak Aswin ya. Masya Allah, memang yang namanya harta, tahta, jabatan, segala macam itu hanya titipan ya. Dan katanya ada ulama juga mengatakan kalau cinta dunia itu di tangan aja, jangan masuk hati. Ya, pada saat diambil kita nggak sampai sakit hati. Katanya begitu Bu. Bu. Ini baru kali ini saya dipelototin sama ibu-ibu ini. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia.